Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martua Sihombing, jurusan Ilmu Sejarah dengan nomor BP 19107110. Nah, di sini saya akan menganalisis sedikit tentang buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi. Itu karya dari Der Sutherland. Nah, sistem birokrasi itu merupakan sistem monarki, ya, di mana sistem kekerabatan merupakan satu bentuk birokrasi yang bercorak tradisional patrimonial. Nah, sistem ini berkembang pesat karena dapat dikatakan dianut oleh seluruh kerajaan yang ada pada masa agama Hindu-Buddha. Nah, di masa selanjutnya itu memperlihatkan perubahan sistem birokrasi di Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Islam ke seluruh dunia. Nah, termasuk diantaranya Indonesia. Sistem birokrasi yang ada bergeser ke sistem yang dalam kreasi para elitnya. Nah, sistem ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, pada masa kerajaan Islam di Indonesia dapat digeneralisasikan bahwa birokrasi itu menganut sistem legal formal, yang artinya bahwa telah ada penempatan orang-orang ahli dan memiliki prestasi dalam menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Nah, kedatangan dan dominasi bangsa Eropa di tanah Indonesia itu secara langsung mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya telah bertahan lama. Nah, tata pemerintahan masa kolonial melalui pendekatannya dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah VOC, yang sistem pemerintahannya cenderung konservatif. Nah, yang kedua itu kekuasaan awal kolonial yang cenderung liberal. Nah, yang ketiga itu masa kultur stelsel, pendekatan kolonial kembali konservatif. Nah, yang terakhir itu pada masa liberal itu kembali liberal gitu. Nah, latar belakang VOC sebagai sebuah perusahaan dagang itu mencirikan suatu model yang berbeda sendiri dengan sistem mengkolonialisasi sebuah wilayah. Nah, melihat kawasan Indonesia yang sangat potensial bagi keuntungan ekonomi, membutuhkan VOC untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, ya, dengan melakukan monopoli perdagangan hingga akhirnya menguasai wilayah tersebut. Nah, VOC itu tidak memiliki armada militer yang besar dan tangguh. Ya, hak mempersenjatai diri itu sebagai perlindungan diri saja sudah bagus. Nah, kepala desa mendapat hak tanah bengkok dan hak mempekerjakan rakyat di bawahnya sebagai penghasilannya. Nah, dalam masa kolonial VOC, contoh-contoh seperti ini dipertahankan pada kedudukan yang demikian. Masa kekuasaan VOC selanjutnya itu digantikan oleh negara Belanda. Oleh karena itu jelas bahwa pada masa selanjutnya Indonesia dijajah oleh sebuah negara yang dengan pemikiran dan struktur sebuah negara mencoba ditanamkan pada jajahannya. Masa awal pemerintahan kolonial Belanda, kedudukan seorang gubernur jenderal memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan di wilayah koloni dibanding masa VOC. Kondisi yang menyebabkan keruntuhan VOC adalah kondisi keuangan yang semakin memburuk karena ketidakberesan administrasi keuangan hingga munculnya berbagai penyelewengan oleh para administrator. Nah, terjadinya kekacauan dan pemberontakan yang dipimpin oleh para bupati di banyak wilayah. Kemudian Hindia Belanda itu diserahkan kepada negara Belanda. Tercatat bahwa awal abad ke-19 Belanda telah menggantikan peran VOC menguasai Indonesia. Gubernur jenderal yang cukup terkenal dengan pembaruannya pada masa kolonial awal adalah Darles dan Raffles. Nah, Belanda di jajaran bangsa Eropa termasuk dalam bangsa kecil, terbukti dengan dijajahnya negara tersebut oleh bangsa Prancis saat revolusi Prancis pimpinan Napoleon. Nah, dengan itu maka seluruhan kekuasaan Belanda termasuk negeri jajahannya jatuh ke tangan Prancis. Nah, dan seorang kebangsaan Prancis itu diutus mengurus Hindia Belanda. Pada masanya tercatat berbagai revolusi birokrasi dengan tujuan efisiensi. Paham-paham revolusi birokrasi dengan tujuan tergambar dari
paham-paham revolusi Prancis tergambar dari kebijakan-kebijakannya di Hindia Belanda. Nah, isu liberalisasi dunia yang sedang berkembang juga masuk ke Indonesia. Kerjasama dengan pimpinan pribumi adalah sangat penting manakala pendudukan pedesaan hendak dimobilisasi. Nah, demikianlah tujuan praktis yang dikemukakan Gubernur Jenderal Van den Bosch dengan mengembalikan para bupati itu pada kedudukan sebelum masa Daendels. Namun dengan kehati-hatian terhadap mengulangnya pemberontakan pimpinan bupati kepada pemerintah kolonial, kebijakan yang diterapkan Van den Bosch itu adalah reformulasi dari kebijakan konservatif VOC. Nah, perlibatan kembali para bupati atau kepala desa yang dikenal dengan istilah desa Hoofden. Dalam tataran kebijakan, kultur stelsel sistem uji daya tahan tanaman ekspor yang aturan-aturannya sebenarnya tidak terlalu memberatkan rakyat pribumi. Namun di tingkat aplikatif, sistem ini sangat memberatkan dan menyengsarakan pribumi karena adanya suntikan komisi bagi para karyawan Eropa dan bupati yang wilayahnya menghasilkan produk tertinggi. Nah, hasilnya para bupati berlomba-lomba mencari keuntungan dengan memaksakan rakyatnya bekerja lebih dari kewajiban seharusnya gitu. Jadi seperti sistem kerja paksa gitu. Adanya didesak masyarakat itu supaya bekerja lebih keras lagi. Nah, kebijakan yang lebih beratkan pada sektor ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dalam negeri Belanda sendiri. Nah, pada saat itu Belanda sedang menghadapi minimnya sumber dana akibat utang yang menumpuk. Tanah paksa ini adalah jawabannya dan merupakan kebijakan politik yang bermotifkan ekonomi pertama yang diterapkan di Hindia Belanda. Nah, dengan kebijakan ini Belanda mulai melakukan eksploitasi kekayaan alam Indonesia untuk menutup utang-utang yang dimilikinya. Pada tahun 1870 itu Belanda menerapkan kebijakan ekonomi pintu terbuka bagi negara-negara jajahan. Nah, dari penjelasan itu kita bisa lihat bahwa dalam menentukan sebuah keputusan atau kebijakan itu, itu yang menentukan adalah pemerintah tertinggi saja gitu, atau golongan atas itu yang berhak untuk menentukan atau untuk membuat suatu keputusan itu. Jadi ya rakyat kecil itu ya tidak berhak gitu. Ya mereka hanya menerima apa yang diberikan keputusan oleh pihak-pihak tertinggi saja, seperti itu. Atau kesimpulannya ya itu kaum atas itu lebih berhak daripada masyarakat. Ya masyarakat kecil itu semakin tertindas itu, mereka tidak diberi hak